Saudara Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengungkap ada upaya perlawanan dari kubu Irjen Verdi Sambo untuk menghalangi tim SUS mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua. IPW menilai jika Irjen Verdi Sambo punya pengaruh cukup kuat karena sempat memimpin Satgasus Merah Putih yang sempat dibentuk oleh Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kapolri untuk menangani dan membongkar kasus besar. Namun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya membubarkan Satgasus Merah Putih setelah mencuatnya kasus pembunuhan berencana Irjen Verdi Sambo. Lebih lengkap soal adanya dugaan geng Sambo di tubuh Polri, kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Lemkapid, Edi Hasibuan, dan juga ada Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Ibu. Mbak Aristia. Selamat sore juga. Iya, Pak, kita ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, jadi betul ada geng Sambo di tubuh Polri? Iya ada, dan saya IPW yang melansir pertama kali adanya geng mafia yang diketuai Sambo. Ya, geng mafia ini kan bekerja menutup satu kasus kejahatan dengan kejahatan. Menutupnya dengan apa? Dengan suap, ya, dengan rekayasa kasus, ya, dengan membuat narasi bohong, ya, dengan intimidasi, ya, bahkan dengan perlawanan legal yang bisa dilakukan. Ini adalah model yang sudah ada kalau kita pelajari kasus-kasus mafia yang sudah ada di Amerika, ya. Nah, dalam kasusnya Pak Verdi Sambo, ini model analisis ini terjadi. Ada satu kasus pembunuhan, kemudian bukannya diungkap oleh penyelidik atau penyidik, malah kemudian terjadi penghilangan jejak tindak pidana, ya, dilakukan oleh oknum penyelidik dan penyidik. Pak Sugeng. Kemudian juga, ya, halo. Pak Sugeng, ya, seberapa kuatkah mereka dan siapa saja yang masuk dalam geng Sambo ini? Loh, sudah nyata itu, ada 62 orang yang sekarang ini diperiksa, 35 terduga pelanggaran kode etik dan juga pelanggaran obstruction of justice, ya, dan 4 sudah tersangka. Ini sesuatu yang membelalakan mata kita, ya, bahwa ada 62 orang yang secara sadar, sukarela atau bahkan tidak cermat atau lalai terjun ke dalam jurang, ya, ke dalam jurang kegagalan dalam karirnya. Ini kan jaringan, ya. Nah, kalau ini terjadi, yang menjadi pertanyaan untuk bebenah adalah bagaimana pola relasi kekuasaan yang terjalin di antara mereka sebelum ini. Maka saya katakan ini sebagai satu geng, ya. Mereka kan melakukan menghilangkan jejak kasus pembunuhan, merusak TKP, menghilangkan barang bukti, merekayasa cerita bohong, melakukan lobby-lobby kepada pihak-pihak tertentu pada lobby tingkat tinggi, ya. Kemudian menyebarkan dana. Oh, ini kerjanya lengkap ini, ya. Bahkan mungkin akan ada perlawanan selanjutnya. Oke, ada perlawanan selanjutnya yang bisa atau dimungkinkan begitu. Dari Lemkapi, Pak Edi, tanggapannya seperti apa? Ada geng mafia Sambo di sana? Ya, saya kira kalau misalnya dibilang ada geng mafia Sambo, rasanya terlalu dibesar-besarkan Pak Sugeng, ya. Saya kira mungkin apa yang disampaikan Bapak Kapolri kemarin adalah mereka adalah oknum Polri yang menjalankan tugas, tetapi tidak profesional, ya. Artinya itulah makanya sampai saat ini ada sekitar 60 orang sudah diperiksa, kemudian ada sekitar 35 orang yang diduga ada dugaan pelanggaran etik, ya, dan saat ini masih dilakukan pemeriksaannya. Jadi kalau misalnya dibilang ada mafia Sambo, saya kira terlalu kasar juga mungkin Pak Sugeng, ya. Ya, mungkin itu pendapat kami teman-teman. Oke, jadi bisa dikatakan kalau Lemkapi, Pak Edi mengatakan terlalu berlebihan nih IPW, gimana, ya, Pak Sugeng? Oh iya,
Kalau terminologi pelanggaran kode etik itu ya, memang itu wilayahnya Irsus ya. Tapi masyarakat memerlukan satu keyword ya, keyword yang mudah dipahami. Masyarakat tidak tahu apa itu pelanggaran kode etik ya, karena itu adalah wilayah khusus. Tetapi keyword yang disampaikan dengan menyebut geng ya, mafia, dengan analisis mengidentifikasi dengan pola kerjanya, ini akan memudahkan ya masyarakat untuk memahami. Bahkan hari ini, dalam 2 hari ini, beredar dokumen ya, yang walaupun tidak jelas dokumen tersebut, bagian dari flowchart jaringan jaringan judi online yang dilindungi oleh aparat. Mereka berjejaring karena di dalam konsep analisis terhadap geng, mereka itu sistematis kerjanya, terstruktur ya. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah keyword yang mudah dipahami. Masyarakat tidak paham itu pelanggaran kode etik apa yang dilanggar ya. Tapi ketika kita menggunakan keyword yang mudah, pelaku kejahatan menutupi kejahatannya dengan kejahatan yang lain, dan kemudian modusnya, model penutupannya itu mirip sebagai satu jaringan kejahatan jahat yang berjejaring, itu klop menurut analisis IPW. Persoalan kemudian diksi kasar atau tidak, ini wilayah yang menjadi wilayah demokrasi ya, bahwa itu bisa disampaikan, tapi harus ada analisisnya. Saya membuat ada analisisnya, tidak kemudian hanya melontarkan isu. Oke, Pak Sugeng, kami juga memperoleh dokumen soal Kaisar Sambo dan juga konsorsium 303 yang juga beredar di media sosial. Betulkah itu, Pak Sugeng? Kalau pertanyaannya betulkah itu, saya tidak bisa jawab. Tetapi data yang disampaikan memuat kecukupan informasi untuk ditelusuri, ya. Karena di situ ada nama disebut, ada identitas, ada nomor telepon. Walau saya sampaikan selalu bahwa ini ditelusuri dengan profesional dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Karena beberapa nama disebut di sana belum tentu bersalah, ya. Prinsip-prinsip hukum, keadilan dan kebenaran tetap harus dikedepankan, gitu ya. Oke. Ya, saya dulu. Oke, Pak Edi, ini kan. Ya. Oke, Pak Edi, ini kan kita tahu, kalaupun Anda menilainya begitu berlebihan, tapi kita tahu faktanya ada 60 lebih polisi yang kemudian melanggar etik, diduga melanggar etik. Sistematis begitu untuk obstruction of justice. Ya, saya kira memang kepuluhan daripada oknum ini saat ini memang dalam pemeriksaan di Inspektorat Khusus ya, Polri ya. Dan mereka nanti akan dilakukan penelitian satu persatu. Kemudian pada akhirnya nanti mungkin akan besok atau kayaknya mungkin besok ya, Polri akan mengumumkan siapa di antara mereka yang masuk di dalam pelanggaran pidana dan mana yang menjadi pelanggaran etika ya. Saya kira memang ini akan diteliti betul mana di antara mereka, mana peran-perannya, sehingga memang ini akan memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat bahwasanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri sangat transparan dan sangat terbuka. Artinya memang siapapun mereka, Polri adalah buat tim khusus Polri, tidak ada masalah. Yang penting kalau memang ada pelanggaran, ada indikasi unsur pidana, kemudian ada indikasi pelanggaran etika, maka mereka pun akan diproses secara hukum. Tidak akan pernah diberikan tidak akan pernah diberikan ya ruang kepada anggota atau oknum yang melakukan pelanggaran. Saya kira itu yang lihat kemarin dari pernyataan Kapolri dalam hal ini sangat tegas secara ini. Dan yang penting adalah, yang paling penting saat ini masyarakat perlu dukung terus Polri, bagaimana caranya biar apa yang menjadi permasalahan yang ada di Polri saat ini bisa cepat tuntas. Oke, Pak Edi, kalau kita menyinggung soal konsorsium 303 yang kemudian beredar di media sosial, ini sangat kuat sekali nampaknya kalau memang itu betul. Tanggapan Anda, ada bisnis ilegal yang juga kemudian yang sistematis di sana? Ya, saya kira memang kalau dilihat daripada yang beredar saat ini di masyarakat ya, tentu itu akan menjadi perhatian Polri ya. Akan dilakukan pengecekan apakah itu betul atau tidak ya, apakah memang itu merupakan pengalian isu atau tidak. Saya kira ini akan menjadi perhatian daripada, termasuk nanti ini akan menjadi
perhatian daripada tim Inspektorat Khusus Polri ya. Karena bagaimanapun juga tentu memang penyebaran terhadap semacam apa tadi yang dituduh sebagai jaringan tadi itu adalah tentu akan menurunkan citra Polri di tengah masyarakat ya. Dan kami setuju pasti Bapak Kapolri, pimpinan Polri dan tim Inspektorat Khusus atau juga tim khusus Polri akan melakukan pendalaman terhadap kebenaran informasi ini. Karena ini adalah informasi yang tidak tahu dari mana ya. Apakah itu benar atau tidak ya. Tetapi apapun juga alasannya saya kira ini pasti akan menjadi masukan untuk Polri di dalam melakukan penelitian sejauh mana kebenaran daripada informasi. Dan kalau memang nanti misalnya ada kebenaran yang ada ditemukan unsur kebenaran, tentu Polri akan memberikan tindakan tegas. Saya kira tidak akan pernah diberikan tempat sebagaimana melihat daripada janji Kapolri bahwasanya semua oknum bukan hanya bintara, bukan hanya perwira ya menengah, tetapi jenderal sekalipun kalau memang dia terbukti akan diberikan tindakan. Pak Sugeng, ini kalau betul memang konsorsium 303 ini membeki dalam tanda kutip dugaan bisnis ilegal, bahkan kemudian ada dugaan FS dijadikan Kapolri di 2024. Tanggapan Anda? Ya itu kan memperkuat sinyalemen analisis ya IPW adanya geng mafia ya. Dokumen itu memperkuat hal seperti itu pertama. Yang kedua tapi IPW lebih kritis ya, lebih tajam lagi ya. Ini dokumen dibuat oleh polisi ya. Model pemaparan seperti ini adalah pemaparan yang dilakukan oleh polisi dalam satu upaya pemaparan kasus-kasus. Yang kedua, saya rasa ini dibuat dalam tanda kutip lawan dari kelompok Sambo di internal. Mereka mau menggusur Sambo dan kelompoknya ini ya, dengan cara-cara seperti ini ya, dengan cara penggalangan suara publik karena dokumen ini beredar tanpa jelas siapa yang mengedarkannya. Saya tidak dapat mempercayai dokumen ini karena beredar tanpa ada sumbernya ya. Oleh karena itu profesionalisme dalam mengusut dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah itu sangat penting karena beberapa nama disebut belum tentu bersalah walaupun dikaitkan sebagai kelompok yang tadinya ada di Satgasus ya, mereka harus dikedepankan asas praduga tak bersalah. Ini soal perebutan posisi ini ya. Sambo sedang terpuruk, kelompok ini kemudian mau menggusur mereka dengan cara-cara menunggangi isu seperti itu. Oke, Satgasus Merah Putih memang sudah dibubarkan oleh Kapolri. Ini artinya juga ada sinyalemen untuk komitmen dari Polri untuk bersih-bersih di internalnya sendiri. Komitmen itu harus diwujudkan ya dalam proses ini. Apa yang menjadi catatan-catatan penting dalam pengungkapan kasus Sambo ya menjadi catatan penting. Kemudian juga apa yang berkembang kemudian dalam dokumen ini juga penting. Nah, komitmen itu harus diwujudkan dengan satu cara yang bisa dipercaya ya, penataan kelembagaan, transformasi kultural, khususnya transformasi kultural ya, dan juga pengawasan internal yang memungkinkan publik bisa terlibat, tokoh masyarakat atau akademisi bisa terlibat. IPW mengusulkan bahwa dalam Komisi Kode Etik Kepolisian Polri dilibatkan adalah publik, tokoh masyarakat, dan juga adalah akademisi. Karena layanan polisi konsumennya itu masyarakat, seperti itu. Oke, Pak Edi, sepakatkah kemudian ini menjadi komitmen Polri yang memang harus dilakukan untuk bersih-bersih di internalnya sendiri? Ya, saya kira memang itu pasti ya. Tapi kalau kami memberikan pandangan bahwasanya kehadiran daripada tadi informasi-informasi yang tadi, yang termasuk misalnya ada jaringan seperti itu, saya kira ini merupakan bentuk ya perlawanan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Ketika misalnya Polri saat ini di mana-mana ya, hampir seminggu ini kalau kita lihat Polri seluruh Polda di Indonesia melakukan penegakan hukum. Ya, semua Kapolda saat ini melakukan penangkapan terhadap bandar-bandar judi ya, termasuk judi kelas kapal di berbagai tempat. Dan ini sebagai dampak daripada muncullah namanya tadi yang ada yang konsorsium tadi ya. Saya kira ini merupakan bentuk daripada
dampak daripada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Dan kami yakin sekali dengan adanya kondisi seperti ini, tentu ini akan membuat Polri semakin melakukan penambahan introspeksi ya. Kita lihat saat ini kalau walaupun misalnya ada disampaikan Bang Sugeng tadi bahwasanya puluhan melakukan perlawanan, tapi kami yakin sekali bahwasanya Polri saat ini sangat solid ya, dan tidak akan pernah ragu untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun juga. Jika memang ada yang melakukan perlawanan, dia pasti akan diproses secara hukum dan tidak akan pernah ragu pimpinan Polri dalam hal ini. Oke, kita ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, polisi besok akan mengumumkan soal hasil otopsi dan juga penyidikan baru soal kasus Brigadir Yosua. Apa yang Anda lihat di sini? Singkat saja. Janji mereka kan paling lama 4 minggu ya, 8 minggu, dan ini ternyata sudah lebih cepat. Saya rasa ini sesuatu yang penting karena soal otopsi IPW yang selalu mendorong lebih awal-awal ya. Ini akan membantu pengungkapan kasus dalam hal pembuktian sebab kematian daripada Brigadir Yosua ya. Tembakan tersebut ya, apakah akan menepis soal tembak menembak, ini juga akan dipastikan melalui otopsi. Otopsi ini menjadi satu alat bukti penting untuk bisa jadi dasar ke pengadilan. Apresiasi untuk tim forensik yang telah bekerja menyelesaikan laporannya gitu ya. Oke, kita akan tunggu kemudian besok seperti apa pengumuman dari penyidikan kasus Brigadir Yosua, termasuk juga pengumuman soal hasil otopsi ulang dari Brigadir Yosua. Terima kasih Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa dan juga ada Ketua dari Lengkapi Edi Hasibuan telah bergabung bersama kami dalam Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak.